Tribuners, senang sekali saya Feby Tolan bisa hadir kembali bersama Tribuners di Bincang Karya edisi 5 Mei 2023. Nah, Tribuners tahu nggak sih kalau beberapa waktu yang lalu di Toraja itu ada sempat momen ya, ada satu kegiatan satu giat yang wah ini bangga banget loh jadi orang Toraja. Nah, di Bincang Karya edisi kali ini, Tribuners, kita di studio sudah kedatangan tamu yang luar biasa, sangat menginspirasi. Bahkan kemarin sebelum kegiatan pun juga sudah banyak menyebarkan ilmu-ilmunya. Dan setelah suatu pencapaian ya kemarin ini di akhir bulan April kemarin itu justru malah lebih banyak menyebarkan lagi virus apa ya saya bilang virus menarik kayak ini ya Kak. Halo Kak Nona. Iya, selamat sore deh. Selamat sore. Baik, hari ini ada Kak Hesti Yusniati Palalangan atau akrabnya dipanggil Kak Nona ya. Iya, saya panggil Kak Nona aja nih. Gimana kabarnya Kak Nona? Baik, puji Tuhan sangat baik, puji syukur sangat baik, alhamdulillah baik. Walaupun masih rada-rada kerasa. Masih rada-rada ya? Iya. Masih rada-rada ini tapi dari tadi loh, masuk di kantor, masuk di studio sebelum kita on, udah gini-gini aja, terus kayaknya masih terbawa nih 30 jam menarinya nih. Masih ya, sebelum menari memang kadang-kadang saya juga nggak tahu apa, memang sudah Tuhan selalu gariskan di jiwa saya, di otak saya. Kadang memang suka nggak sadar saya bergerak aja gitu menari tangan. Bahkan kadang kalau lagi makan juga belum 30 jam menari nih. Dulu saya masih ngajar dengan murid saya di sekolah itu kalau lagi makan pecel ya. Jadi saya tuh begini. Makan aja nari. Sampai murid saya kan dicekrek terus di share ke grup wilayahnya mem kita. Kan saya waktu itu di sekolah jurusan seni pertunjukan tari dipanggilnya mem. Itu mem Hesti. Tetep tangannya keriting. Lagi makan ngeriting juga. Oke. Jadi memang udah kebiasaan juga ya ini. Kebiasaan dan kadang memang nggak tahu malu juga gitu. Tiba-tiba mendadak di public place juga tiba-tiba tangan begini. Oh iya, tapi kadang kalau orang yang udah kenal ya udah biasa aja gitu. Udah terbiasa dengan kayak gitu. Oke Kak, Kak Nona ini asli Toraja ya? Asli kalau 100% ya harus bilang bukan. Ada ininya. Ada percikan. Ada percikan. Jadi bapak asli dari Rore, Rantelemo, Toraja Selatan, Tanah Toraja, sekarang Kabupaten Tanah Toraja. Kalau mama dari Tikala Ambon. Tikala Ambon, bapaknya mama Fam Seahurst dari Ambon, mamanya mama Fam Madeten dari Tikala. Oh berarti ada Ambon Torajanya. Toraja Ambon, ya. Pejambon, Peranakan Toraja Ambon. Ada ya istilahnya. Tapi lahir besarnya di mana Kak? Saya lahir di Bandung, besar di Jakarta. Kebetulan papi almarhum seorang tentara Angkatan Darat. Jadi anak kolong, muter-muter. Jadi kemana-mana ya, se-Indonesia. Tapi sekarang domisilinya di mana? Di Jakarta? Domisili Jakarta, tapi itu yang saya bilang ya mungkin tidak disengaja apa, memang semua ini sudah Tuhan punya rencana dan juga mungkin yang saya bilang panggilan leluhur, saya bilang karena apa itu tidak bisa hilang di benak saya, di pikiran saya tentang gelu. Gelu itu dalam bahasa Toraja kan tari. Terus lagi tentang budaya Toraja yang memang sebenarnya bukan hanya Toraja ya, kalau saya di Jakarta juga waktu itu memperhatikan dan senusantara juga teman-teman, kalau kita bincang-bincang antara sesama pelaku seni, penggiat seni, kita ini harus lebih angkat akar budaya kita sendiri gitu. Memang kita menyongsong kemajuan dinamika zaman, tapi apapun itu kita tetap harus pegang kita punya akar, punya tradisi, gitu, supaya tidak hilang identitas jati diri suku bangsa sendiri. Seperti itu. Nah, kalau ini Kak Nona sendiri tuh memang tertarik di tari itu dari kapan sih? Dari kecil atau ini sampai akhirnya kuliahnya juga dulu kemarin ambil ini ya? Seni tari. Seni tari ya. Jadi
Saya itu dari umur 8 tahun ya. Total sekarang tahun ini umur saya 47 tahun berapa ya? 38 tahun ya kayaknya. 39. 39. Hampir 40 tahun. Saya berkesenian Iya, di tari. dari umur 8 tahun. Dan seni pertama yang saya tekuni ada tari Bali di Jakarta. Karena tetangga saya waktu itu orang Bali. Jadi kakak itu ngajak saya menari. Nah, terus sampai sudah besar kami ketemu, akhirnya dia peluk saya sampai dia terharu. Dia bilang dia sendiri orang Bali, tidak terlalu meneruskan, tapi dia bangga, dia punya adik tingkat. Saya yang diajak, yang dia bilang takutnya saya nggak suka apa gimana, ikut aja dulu. Nanti kalau suka terus, kalau nggak apa-apa keluar. Ya udah, saya ikut. Dan ternyata ya Tuhan kasih passion saya di tari. Jadi saya lanjut, bahkan saya lanjut di sanggar itu sampai lulus semua tarian udah saya ambil. 15 tari Bali klasik, puji Tuhan saya kuasai dulu ya. Pendet, Panji, Tenun, Margapati, Kebiar Duduk, Wiranata, Legong, Trunajaya, Jaran Teji, Kidang Kencana, Gabor, apalah, Panyembrame, Pusporesti, Cendrawasih, apa semua tari-tarian kreasi zaman dulu di Bali, tapi sekarang udah kalau perjalanannya dia udah masuk tari klasik gitu kan saya. Jadi ada 15-an lah tari Bali yang memang saya harus kuasai waktu itu. Karena saya sekolah nari kan, sekolah nari Bali itu di Klatari. Memang sekolah itu kan kursus ya, kursus tari. Jadi dari umur 8 tahun memang saya sudah kursus menari Bali. Dan selain itu ada grup yang memang kita punya komunitas Bali itu akhirnya ikut tambah-tambah privat. Jadi Bali itu kental sekali gitu. Jadi kalau saya menari yang lain juga, orang pasti bilang, ini penari Bali nih, karena bentuk-bentuk badannya ke bawah, kelihatan sekali. Udah Bali banget. Bali banget. Nah, pas saya pertama belajar tari Toraja, saya ingat itu tahun 96. Pas saya masuk kuliah di jurusan IKIP Jakarta, jurusan tari. Saya belajar waktu itu di satu tempat. Itu Bali kan gini. Sementara Toraja harus rapat 41. Itu saya nggak bisa. Saya pasti begini. Sampai saya disentil itu sama nenek-nenek dari orang Toraja yang ngajar saya itu waktu itu. Saya bilang, wah ini kamu pasti penari Bali nih, rapat jangan. Nggak bisa, saya buka lagi, rapat, buka lagi. Saya bilang, aduh, akhirnya waktu itu saya bilang sama papa saya, pas pulang, papi susah sekali nari Toraja. Saya nggak mau lagi nari Toraja. Sempat saya begitu, sempat berhenti gitu, mendalami tari Toraja, pengen mulai mendalami tari Toraja. Tapi pas ujian koreografi 3, itu ujian namanya karya tari di ujian karya untuk lulus ya, mengambil gelar sarjana tari itu, akhirnya saya memberanikan untuk menggali tentang tari Toraja. Apalagi ada bapak saya akhirnya bicara, ayah saya bicara, kamu angkatlah budaya kita tari Toraja. Kalau kamu tetap di tari Bali, Bali itu sudah banyak yang angkat, kayak gitu. Kita kalau bukan kita, kalau bukan kamu yang memang di bidangmu kamu suka di situ, ya siapa lagi yang bisa angkat budaya seni tari Toraja. Itu kata-kata yang benar kena banget di saya, almarhum ayah saya yang akhirnya merestui saya untuk ambil sekolah nari. Tadinya kan beliau ambil sekolah yang lain, ngapain menari gitu. Tapi saya bilang, papi kan tahu saya menari, suka, saya bilang gitu. Dan mudah-mudahan ini saya kuliah nari juga memang otak saya untuk menari, saya bilang gitu. Akhirnya orang kedua orang tua saya dan keluarga saya mengizinkan saya ambil kuliah jurusan tari. Yang kala itu mungkin belum banyak orang Toraja mengizinkan anaknya kursus kuliah di bidang itu. Tapi akhirnya ini ya, maksudnya berarti proyek akhirnya saat kuliah tari Toraja. Tari Toraja, koreografi 3, judulnya Pagandang Bayi ini, perempuan bermain gendang. Oh ya? Itu saya itu terinspirasinya karena saya di Jakarta itu kan heterogen ya, banyak belajar. Saya belajar tari Bali, saya belajar tari Sunda, Jaipongan, saya belajar tari Sumatera, saya belajar Kalimantan, saya belajar tari Papua, apapun itu saya pelajari. Nah, saya seperti gini, wih, saya lihat terinspirasi dari rampak gendang Sunda. Jadi penari kok kita gendang Toraja kan unik, dinaikin, dan tidak ada juga daerah suku manapun itu yang penarinya tuh bisa naik di atas gendang. Oh, enggak ada, cuma Toraja. Saya bisa bilang cuma Toraja. Cuma Toraja. Mau tanya, kalau memang ini saya pengen tahu adakah benar orang penari di atas gendang, karena hanya Toraja di situ selesai. Dan gendangnya itu sambil dipukul. Kan? Orang Mak Gelu menari Toraja kan itu
penari di atas terus gendang sambil dipukul dia nari. Iya. Nah, bagaimana itu penari menjaga keseimbangan dia tetap tidak terpengaruh dengan misalnya gendangnya pukul keras kan itu goyang tetap. Tapi bagaimana dia konstan di atas gendang dengan rasanya, pedenya, dengan yakinnya bahwa dia tidak akan jatuh. Dia percaya gitu dengan kanan kiri terus dengan pijakannya sendiri, dengan jiwanya dia percaya. Mentalnya iya yang naik ke atas gendang memang kan sejarahnya bukan sembarangan juga yang naik ke atas gendang di kita di Pagelu ini. Nah, itu saya bilang uniknya gitu, makanya bapak saya bilang kamu bikin tari Toraja naik, dikembangkan karena memang kalau bukan kamu siapa lagi yang kita orang Toraja sendiri yang mengembangkan tarian kita. Jadi seperti itu sih. Jadi proyek terakhir memang itu Pak Gendang Bayi ini terinspirasi dari saya lihat kita gendangnya unik loh, orang perempuan Toraja nari. Wih itu bagaimana dia sambil di atas gendang menari sambil pukul gendang itu sih itu saya. Jadi memang terjadilah itu. Saya juga baru tahu kalau ternyata Toraja satu-satunya yang penarinya itu naik di atas. Iya. Ada yang tapi itu laki-laki tapi itu kayaknya nggak dinaikin deh, cuman atraksi naik terus turun lagi. Ada. Toraja kan beda, dia sambil nari. Dan bahkan niat dibikinin tangga loh. Iya, dibikinin. Dan itu yang sampai jongkoknya juga. Iya. Dibikinin tangga itu. Jadi memang berarti udah sejarahnya dari dulu. Naik ke atas gendang, menari di atas gendang. Seperti saya itu. jadi ikut-ikutan ini nih. Jadi Tribuners saya kalau ada nari-nari juga nggak boleh. Oke, tapi kan anak kita balik lagi ke 30 jam menari. Ini tuh suatu rekor yang baru ya. 30 jam menari dan bukan hanya di satu titik saja, bahkan pindah-pindah. Ada kemarin ada sekitar 20 ya. 22 jadi 22 spot. 22 spot, jadi 22 titik. Spot, iya. Itu sudah sampai ada yang skip. Jadi harusnya 23 itu dengan pango-pango. 22. Karena ada yang mendadak itu kameranya kakak keren Kak Swingli dengan fotografernya Kak Endi Alorante itu tiba-tiba non di sini. Terus, hah, ngapain itu? Tome pari, ada pari, oke, turun. Nah, saya nggak tahu itu tempat apa namanya. Secara saya kan juga tidak di Toraja, jadi saya tuh katanya, oke, saya narik kemana ke sini. Oke, ini apa ya? Ini tempat baru kayaknya nggak apa-apa, ini bagus. Oke, turun. Oke, turun. Jadi ada beberapa spot yang sebenarnya nggak masuk ini, tapi nggak masuk list, tapi sekalian lewat, jadi bagus. Oke, turun. Iya, seperti itu. Dan itu kemarin kan 30 jam menarinya ini kan dalam rangka Hari Tari Sedunia. Nah, mungkin tadi selain ada apa tadi kayak spot-spot yang tiba-tiba nih gitu. Ada cerita-cerita unik lagi nggak sih Kak? Kayak mungkin jadi pengalaman selain jadi pengalaman baru karena ini kan 20 lebih titik. Ada kita tahu juga di Toraja itu ada beberapa titik-titik tempat-tempat wisata malah yang masih kuat gitu mistisnya atau masih kuat aura leluhurnya gitu. Ya jujur itu juga yang bikin saya saking kita kan keterbatasan panitia manajemen, saya pada sudah ingatkan saya pengen berkunjung ke Nek Sando Tato Dena ya, saya ingin bersilaturahmi dan memohon restu arahan beliau apakah bagaimana karena dari kurang lebih 22 itu tempat ada 4 wilayah kuburan ya. Kuburan ya. Kuburan dan itu bukan umur setahun 2 tahun ya, bukan puluhan kuburan puluhan tahun bahkan ratusan mungkin gitu kan. Nah, jadi ribuan lah ada. Tapi kemarin tuh yang Kole Sawangan miss tuh karena durasi juga. Harusnya setahu saya kita ke Saluliang itu bagus sekali, itu kuburan tahun 1215. Karena sebelum saya menari di situ saya pernah ke situ ke Saluliang itu, makanya saya tahu. Saya bilang saya pikir akan menari di sawah yang dekat. Jadi kalau diambil drone itu kan kelihatan itu Saluliangnya besar. Nah, saya menari di bawah di sawahnya. Tapi ternyata karena durasi kemarin tidak bisa ke Saluliang tapi di Tongkonan Butuh Kolenya di Kole Sawangan. Seperti itu. Nah, jadi ya akhirnya karena berangkat pertama 27 malam saya terus berdoa, terus memohon tuntunan penyertaan Tuhan semesta dan para leluhur untuk menjaga niat kami, memberikan restu kepada kami. Apa yang kami lakukan memang bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tapi bagaimana mengangkat pride kita sebagai orang Toraja yang memiliki budaya, terutama salah satu produk budaya itu tari, untuk
menggaungkan ke seluruh dunia dalam rangka Hari Tari Sedunia. Jadi ini juga persembahan saya untuk para leluhur, karena memang sampai sekarang saat saya kurang lebih 9 bulan berada di Toraja sejak tahun kemarin, saya itu kan tidak pernah diam, tapi selalu ke pelosok untuk mencoba memberi pengalaman, men-share, dan bahkan kalau memang berminat membuka, adik-adik itu membuka komunitas seni budaya khususnya tari. Jadi dari ujung saya Sesean Suluara sampai ke Bituang, sampai ke Rembon gitu kan, dari Toraja Utara sampai Tanah Toraja. Nah, itu saya bilang, mari kita bersama, mungkin dari tari ini nanti akan menularkah ke bidang-bidang kesenian atau hasil produk kearifan lokal Toraja lainnya, misalnya di teman-teman penggiat seni budaya di ukir, atau di musik tradisi, atau penggiat tenun, ornamen-ornamen. Nah, tenun itu kan juga banyak sejarahnya Toraja kan, tenun itu juga memiliki arti simbol. Jadi Toraja itu selalu penuh dengan simbol kan, karena kita kan masyarakat disimbolkan dalam hasil karya leluhur itu. Contoh ini pasti ada simbolnya, contoh tarian ada simbolnya, contoh musik itu dibunyikan ada simbolnya. Jadi all about symbols gitu di dalam di hasil karya leluhur itu, Wasan tuh diturunkan ke kita tuh memang untuk di kasarnya itu kita kelola, rawat dengan baik-baik. Tahun lalu kan saya sudah menginisiasi pergerakan 24 jam menari di Hari Tari Sedunia, di banyaknya komunitas yang muncul. Tapi how to bagaimana pada saat mereka menari bersamaan ini gimana ya caranya ya? Maksudnya mau setrika, mau apa, benang merahnya apa nih? Akhirnya saya langsung gini, oh coba ya, saya bilang, coba deh gue menari 30 jam. Lah langsung teman-teman yang ini, nah yakinkah? Gimana ya? Saya jalan muter. Oh iya, jalan muter. Jadi kan itu lokasi desa tempat saya bina tari, misalnya di sini. Tiba-tiba geser ke sana, geser lagi. Nah itu kan memang yang saya bina itu ada kurang lebih baru 4 kalau di Tanah Toraja 4 dan 3 di Toraja Utara. Tapi karena kita lagi fokus juga dan memang waktu itu lebih banyak berkutat dulu. Oke, kita pertama di Tanah Toraja dulu semuanya. Nah berarti kan tambahan aja saya bilang, oke, berarti ini bergeraknya ke cagar budaya dan wisata di Tanah Toraja. Kita list berapa itu? Nah, kita list tuh kan dari ujung ini segala macam. Tadinya masuk Olon juga. Nah, iya. Tapi karena pas survei, itu seru tuh, survei Olon. Seru perjalanannya. Seru perjalanannya. Jangan karena jalannya masih nih. Bilang, gue belum menari ini udah goyang-goyang. itu juga nggak sambil menari juga udah ini. Saya bilang, belum menari ini udah begini-begini. Oke, saya bilang ini, oh jalannya parah. 20 meter masih menuju 30 menit menuju tebing romantis aja udah goyang-goyang parah gitu ya. Terus belum lagi 2 apa 3 kilometer menuju Olennya itu belum bisa dilewati. Kalau mau dilewati maksa banget gitu. Akhirnya dibilang, oke, kita pastikan dan sudah laporan sama Pak Bupati. Kata Bu, oke, skip Olon katanya. Oke, jadi skip Olon, kita mulai dari Bituang. Nah, Bituang itu ada 2 lokasi kan, air terjun sama kuburan tua yang kayu yang sudah ratusan tahun itu. Jadi sebenarnya karena 30 jam karena muter berapa ini. Karena kemarin sudah 24 jam, oke sekarang kita naikin 30 jam. Itu sih. Jadi itu saat berpindah-pindah nih Kak, Kak Nona juga sambil nari. Itu yang paling berat jujur. Itu yang paling berat. Karena berdiri di atas jeep itu kan. Iya. Dan walaupun memang saya dikasih seatbelt, ceritanya dibikinin tuh seatbelt manual sama teman-teman panitia udah. Nah, tapi kalau tahu sendiri Toraja kan begini-begini. Iya. Kalau nanjak enak, kalau turun, megang sama pegang ini. Iya. Terus menahan kan keseimbangan semua sama kekuatan kan. Semua penari memang kekuatan di kaki kan. Seperti saya sering bilang sama murid-murid saya, semua teman-teman adik-adik penari gitu. Kita punya badan itu, kaki sebagai penari harus kuat. Nah, tapi memang saya rasa itu berat sekali di situ. Tetap sambil menari, akhirnya saya duduk tapi saya sambil menari. Kalau saya sudah merasa tremor, kalau sudah goyang, kaki saya udah kayak gemeter. Sementara saya ingat saya akan turun, terus saya menari lagi. Sambil masih diikat saya menari. Nah terus kalau turun kan yang itu lebih, tapi itu saya bilang yang saya rasakan yang berat justru yang di atas jeep itu. Saya berdiri di atas jeep.
Lebih susah saat pas sambil jalan gitu. Iya, karena kan ya ini Toraja kan begini-gini Udah naik turun beloknya juga enggak. beloknya, hui, pokoknya patahan gitu, seru kan. Tikungannya enak. Kayak Tapi gitu itu deh. jadi ini sendiri ya Kak, maksudnya jadi pengalaman sendiri. Dan Jadi kemarin itu yang dampingi ada siapa aja dan selain panitia? Mungkin apalagi ini kan tuh reski gitu kan, ada risiko-risikonya pasti. ada ambulan loh. Ada ambulan juga. Saya didampingi satu dokter dan satu perawat dan supir ambulan. Terus ya ada 3 mobil. Mobil di depan itu jeep pertama, jeepnya media. Ya kemudian dari Tribun juga ikut kan, media. Terus kameramen semua. Terus jeep kedua, ada saya punya asisten yang ngurusin saya, sama Pak Pendeta, sama driver dari panitia. Mobil ketiga ambulan. Jadi kami 3 mobil. Ada 3 mobil. Ada Pak Pendeta juga mendampingi saya ada panitia, ada Pak Pendeta yang mendampingi saya di mobil penari. Oh, ada pendeta juga. Ada Pak Pendeta, ya. Nah, terus kemarin nih, itu kan berpindah-pindah, bahkan tembus ke hari berikutnya, dari tanggal 28 sampai 29 April kemarin kan. Iya. Itu ganti baju nggak sih Kak? Pas malamnya ganti baju, karena hari pertama itu main air. Iya, kan ada sesi main air gitu. Pagi-pagi udah main air. Ada sih, wah pertama udah main air, saya bilang, wah harusnya emang gue nggak usah mandi. Langsung terjun. Tapi kan siangnya masuk Tilanga lagi. Iya, mandi lagi, bukan siang, jelang sore. Itu makanya wah mandi sore ini. Udah sekalian. Iya. Jadi malam memang ganti baju pas di Boracay itu, ganti baju untuk kenakan basah juga. Nah, tapi memang baju kebesaran itu saya pakai kembali di hari kedua. Begitu bajunya, dia nggak tahu itu kotoran dan udah ada berapa tempat gitu. Lumpur, ada maknanya loh, ada sejarahnya loh. Iya, bahkan selendang yang menemani saya pun 5. Kemarin juga sempat ditanya, adakah ininya Kak Nona adakah arti-artinya selendang berganti nggak? Tidak sih, saya bilang gitu. Cuman memang saya memilih sekalian, bukannya ini semua di endorse dipinjamkan oleh Ibu Daniar. Terima kasih saya sebut buat Ibu Daniar, Kakak Daniar yang selalu sering mendukung pergerakan saya loh selama saya kalau berkesenian. Selalu saya bilang, Kak, saya mau pakai ini, pakai. Nah gitu, kok mau punya? Iya pakai, buat berkesenian dipinjamkan. Nah kemarin itu ada 5, 2 kayak begini, berbeda motif, ada juga yang warna biru, putih 2, terus satu lagi yang kuning. Nah saya nggak tahu, hanya satu kuning itu yang kuningnya lebih kayak etnik banget. Hanya itu yang saya pakai pas saya di Buntu Datu saat saya disambut puluhan penari Mabugi. Jadi kalau lihat di Instagram pada saat lokal saya di daerah Buntu Datu, di situ hutan pinus. Nah saya di situ memang saya nggak tahu, dari hari pertama saya sudah siapkan ini selendang saya pakai di sini. Yang ini akan saya pakai khusus hanya untuk di Buntu Datu. Karena saya selendang itu cuma untuk satu ini? Iya, di Buntu Datu. Selebihnya saya tukar-tukar antara 4 selendang ini. Saya nggak tahu kenapa selendang itu saya dibilang ini dipakai khusus hanya di Buntu Datu. Jadi saya pakai itu menari di Buntu Datu, dan memang itu rasanya beda karena di situ kan saya ada sair-sair semua Mak Bugi itu. Jadi kalau videonya kayaknya rilisnya sebentar deh, Kak Swingli masih butuh edit gitu semua, jadi nanti bisa dilempar, boleh dilihat di YouTube, di akun YouTube-nya ada. Sama ada di Instagram juga, nanti diberikan oleh Kak Swingli itu sebagai videografer kita gitu. Nah jadi ya itu semua saya pakai selendang ini dari Ibu Daniar, terus yang warna paling etnik itu hanya satu saya pakai di tempat di Buntu Datu itu. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya itu memang saya siapkan di Buntu Datu. Pas saya dengar memang saya akan disambut oleh tari Mak Bugi, laki perempuan mengelilingi saya semua, di situ. Wah. Saya aja dari tadi tuh nggak berhenti merinding loh Kak. Udah turun bulu kuduk habis itu naik lagi. Tapi luar biasa, keren banget sih. Apalagi kemarin juga di beberapa dokumentasi ya, Tribuners mungkin udah lihat kalau setiap Kak Nona datang nih di satu titik itu pasti selalu disambut dengan penari-penari lokal. Nah itu lagi saya mau berterima kasih khususnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat-sangat tanggap dan sangat-sangat respect buat kami, langsung bergerak cepat tanggap. Saya tahu itu cuma 2 hari loh bergeraknya, siapkan itu penari-penari anak sekolah sanggar apapun di lokasi yang akan didatangi oleh tim 30 jam menari itu.
Nah, saya sangat berterima kasih pada Pak Bertus, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang sangat mendukung kami sekali, sehingga saya juga pas kaget, saya bahkan di bandara pun ada penari. Di bandara, coba ya, kan sekolah jauh banget ya dari bandara. Masuk bandara aja jauh. Kita nggak sangka itu ada bandara di bandara. Oh, tiba-tiba, dan itu yang saya bilang, pergerakan ini benar-benar didukung oleh semesta. Karena apa? Di jalan beberapa kali memang ada hujan rintik, tapi pada saat sampai tiba itu hujannya tidak ada. Basah bekas hujan, tapi pas kita mau menari hujan tidak ada. Atau pas saya datang, nggak lama kita mau selesai hujan baru mau turun. Itu yang benar-benar kami panitia, saya dengan beberapa tim juga yang 30 jam itu sangat bersyukur. Berarti ini pergerakan kita ini benar-benar Tuhan lancarkan, direstui oleh para leluhur apa ya, selalu menjaga mengawal kami gitu. Jadi itu yang saya sangat-sangat bersyukur, dan sampai sekarang selalu bersyukur bahwa semua telah terjadi dengan baik dan lancar seperti itu. Wah, keren banget loh. Sampai akhirnya maksudnya kayak ini tuh banyak yang ikut menari, kayak anak-anak dari kecil, dari SD ya, TK bahkan ada yang saya terakhir disambut di pasar seni itu kan banyak murid sanggar saya yang anak TK 4 tahun. Nah, kalau itu kan bukan anak sekolah, tapi anak sanggar campur anak sekolah. Anak sanggarnya itu banyak dari TK juga, anak-anak TK gitu. Dari 4 tahun, usia 4 tahun mereka. Dari usia 4 tahun ada yang ikut menyambut Kanona loh kemarin 30 jam menarinya ya. Nah, oke, terakhir nih ya Kanona, mungkin kayak dari kegiatan yang sudah Kanona lakukan ini, suatu pencapaian juga, pastinya kan tadi juga Kanona udah cerita ya, kalau ada niat-niat baik, ada niat-niat yang diselipkan dalam kegiatan ini, tidak hanya untuk maksudnya kayak untuk sebagai orang Toraja, tanggung jawab sebagai orang Toraja untuk menaikkan budaya, tapi pasti ada pesan-pesan juga dong. Apalagi tidak dalam waktu 1 tahun ya Kak, ini sudah ada 7 sanggar di Toraja. Iya, 7 komunitas yang terbentuk dengan para pemerhati budaya di lingkungan masing-masing itu. Kasarnya memang saya sih pengennya tambah banyak. Jadi bagaimana rasa peduli kita tentang budaya, karena kita dengan begitu kita akan selalu menjaga keberlangsungan hidup, identitas dan jati dirinya Toraja. Itu maksud saya di situ. Jadi semoga tidak berhenti terus. Selain tari nanti banyak lagi ntar komunitas, maunya sih ada musik tradisi, ada lagi komunitas seni tutur. Nah, yang saya jadi perhatian itu seni tutur, karena semua artefak sejarah Toraja apapun itu kan dari tutur. Kalau belum ada yang mengangkat, kalau belum ada kita yang sama-sama memiliki kesadaran, ayo kita membuat satu gerakan, ayo kita membuat satu lembaga komunitas khusus untuk menjaga kita punya budaya. Contohnya juga seni tutur, seni musik, seni tari, seni tekstil, bahkan ya seni teater monolog itu pertunjukan. Siapa lagi? Bukan kita orang Toraja sendiri, gitu kan. Dan memang maaf, bukan juga karena saya sendiri ataupun Kak Nunu itu, ataupun yang ketua ini Karoson dari musik, Nunu dari lukis, saya dari tari, bukan juga karena kami bisa ini, kami semua butuh dukungan, baik dari Pemda, baik dari masyarakat terutama, dan Tomina atau tokoh adat. Mari kita bergandengan tangan. Pemda juga butuh kami. Tokoh adat, tokoh Tomina juga, tokoh budaya butuh kami, masyarakat juga butuh kami. Kita semua sebenarnya saling harus bersinergi, harus bergandengan tangan untuk benar-benar bisa mempertahankan, mengangkat budaya kita ini supaya tetap bisa lestari dengan baik gitu kan. Nah, jadi ya itu yang saya bilang, intinya sih kita harus sinergi, gotong royong, karena tidak bisa kita sendirian. Jadi semuanya memang harus terlibat dalam mewariskan budaya ini. Dan apalagi sekarang juga makin kesini makin banyak hal yang maksudnya bukan cuma dari satu event, tapi juga kita memanfaatkan digital juga. Ini banget ya Kak. Betul banget. Nah, itu dia. Terima kasih banyak ya Kanona, luar biasa sekali loh ceritanya hari ini. Saya juga sumpah dari tadi tuh habis itu merinding, habis itu wah keren banget. Dan ini kedepannya ada project lagi nggak sih Kak? 1 kali lagi? Tunggu. Kalau saya tuh orang tahu biasanya kalau saya bikin acara itu pasti berbeda dan lebih
Ada lebih ada lah lebih ya. lagi. Ya biasanya memang kan manusia ambisinya ada ya, tapi ambisi yang baik lah. Maksudnya ada sesuatu yang pengen dicapai lebih dari ini. Sebatas selama Tuhan masih memberikan kekuatan, kesempatan saya untuk tetap bergerak di bidang saya, di bidang yang memang Tuhan sudah jadikan saya memang kasarnya di jalanmu ini sebagai orang yang berbudaya, berkesenian. Terus juga memang saya rasakan itu memang kayak ya memang kuat sekali sudah panggilan leluhur, orang tua, apapun itu yang memang kembali ke Toraja. Apa yang bisa kita buat di Toraja untuk tetap mempertahankan Toraja lebih baik lagi, lebih lestari lagi seni budayanya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Ada itu. Oke. Kita akan tunggu ya. Tribun akan tunggu. Ada. Dan di tahun ini juga. Di tahun ini, baiklah. Kita tunggu-tunggu nih panggilan dari Kak Nona ya. Semoga Tuhan merestui semua. Amin, amin. Kita doakan pokoknya sukses terus untuk Siap. Kak Nona. Terima kasih. Dan juga proyek-proyek kedepannya. Terima Terus kasih. juga untuk komunitas-komunitas yang sudah dibangun ya di Toraja. Semoga bersama semua masyarakat. semuanya bisa benar-benar seni-seni ini, seni tari bisa dilanjutkan dan dijaga gitu ya, di Toraja. Betul, dikelola dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Iya. Karena kan kita tinggal terima warisan itu. Iya. Sudah diturunkan oleh para leluhur, kita tinggal mengelola merawat loh masih tidak bisa. Gitu loh. Harus diteruskan. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Nona. Sukses terus ya dengan teman-teman dan juga Kak Nona di keluarga. Baiklah Tribuners, itu dia bincang karya kita hari ini dan sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Bye bye.